Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Eka, nomor absen 21, kelas 12, Boka 3. Saya akan menyampaikan bab 8, meraih berkah dengan mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan ini, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu orang yang mati, yang disebut pewaris, atau yang mewariskan harta milik orang yang mati atau orang yang meninggalkan harta warisan, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata waris, warisah, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta atau uang tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu yang mewaris yang paling utama adalah yang pertama Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, Quran Surat An-Nahl ayat 75, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Yang kedua, As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Abdullah bin Amr. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Ketentuan mawaris dalam Islam. Pertama, ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian. Orang yang diwarisi ketika ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan yaitu pertama, nasab atau keturunan, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anak beserta yang lain. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah. Ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan adalah 1. Kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. 2. Pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi balik. Budak secara utuh
ataupun sebagiannya. 4. Perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Ketentuan pembagian harta warisan ada beberapa yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang, almarhum atau almarhumah yang harus terlebih dahulu ditunaikan hari ini. Ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sekian dari saya, penjelasan tentang bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.